Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Hari ini kita ingin membahas tentang akuntansi perusahaan jasa. Untuk sesi yang pertama yaitu persamaan dasar akuntansi. Dalam akuntansi perusahaan jasa itu ada 6 subbab. Yang pertama, persamaan dasar akuntansi, jurnal dan buku besar, siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus keuangan, dan siklus pelaporan keuangan perusahaan jasa. Nah, pada kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, dalam subbab ini kita memiliki beberapa bahasan, antara lain akun, yang kedua mengenal operasi bisnis, ketiga format dasar, keempat ilustrasi transaksi, yang kelima analisis transaksi dan persamaan akuntansi, dan yang terakhir laporan keuangan. Nah, pada video kali ini saya hanya akan membahas tentang materinya terlebih dahulu, sedangkan pembahasan tentang laporan keuangan dan pengerjaan analisis transaksi dan persamaannya akan dibahas di video selanjutnya. Yang pertama adalah akun. Apa sih akun itu? Akun itu merupakan nama buku besar atau nama buku besar pembantu yang digunakan sebagai tempat untuk mencatat setiap transaksi. Misalnya akun kas untuk nama buku kas, akun piutang untuk mencatat tagihan kepada pihak ketiga, akun persediaan digunakan untuk buku besar persediaan, akun penjualan nama buku besar untuk mencatat hasil penjualan, akun biaya untuk mencatat biaya-biaya dan sebagainya. Dalam proses akuntansi keuangan hanya terdapat alternatif menambah saldo akun atau mengurangi saldo akun. Simbol-simbol matematika lainnya seperti perkalian dan pembagian hanya akan digunakan sebagai alat perhitungan untuk mempersiapkan alternatif menambah atau mengurangi saldo akun tersebut. Sebagai ilustrasi, ketika seseorang secara pribadi mendapat uang Rp1.000, maka dia bisa langsung memastikan bahwa uangnya bertambah Rp1.000 tanpa memikirkan lebih dahulu berapa jumlah uangnya yang ada di bank, ada di rumah, atau yang ada di saku kiri dan kanannya. Atau ketika seseorang membeli pulsa telepon Rp5.000, maka tanpa berpikir panjang bisa memastikan bahwa pulsa teleponnya bertambah sebesar Rp5.000. Namun di sisi lain, penambahan pulsa mengurangi uang yang ada di saku. Menurut istilah akuntansi, kejadian-kejadian ini berpengaruh mengurangi saldo akun kas dan menambah persediaan pulsa telepon. Akun-akun dikelompokkan menurut kesamaan karakteristiknya, sehingga terdapat kelompok aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya. Dengan ini, setiap penyelenggara catatan akuntansi tidak perlu mengarang nama akun baru. Setiap akun diberi nama dan batasan yang baku sehingga berlaku sebagai pedoman, dan transaksi-transaksi yang sejenis akan selalu tercatat pada akun yang sama. Yaitu mengenal operasi bisnis. Setelah memahami sistem operasi bisnisnya, karakteristik transaksi, dan detail informasi akuntansi yang dibutuhkan, selanjutnya harus memahami data keuangan yang melekat pada setiap aktivitas di semua lini organisasi. Pengetahuan ini diperlukan untuk menyambungkan proses dan informasi akuntansi dengan aktivitas pada tiap segmen organisasi bisnis. Untuk menyiapkan nama akun yang harus dipakai dalam proses akuntansi, selain diperlukan pemahaman tentang standar akuntansi yang berlaku, juga diperlukan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik bisnis dan transaksinya. Nama rekening yang sering digunakan akan terkait dengan transaksi yang akan terjadi. Karakteristik bisnis bisa dilihat dari beberapa segi seperti berikut ini. Yang pertama, bentuk badan hukumnya, misalnya perorangan, persekutuan, atau perseroan terbatas. Yang kedua, kegiatan usaha dan jenis produknya, misalnya jasa, dagang, atau pabrik. Yang ketiga, cara penjualannya, secara tunai, kredit, cicilan, titipan, ekspor, atau lokal. Yang keempat, organisasi bisnisnya, misalnya di kantor pusat, cabang, perwakilan, atau perusahaan induk. Terus yang kelima, mata uang yang digunakan, apakah mata uang lokal atau fungsional atau mata uang asing. Selanjutnya kita memahami tentang format dasar. Setelah memahami karakteristik operasi bisnis, maka untuk membuat format persamaan dasar akuntansi diperlukan pengetahuan lanjutan tentang bentuk laporan keuangan yang akan dihasilkan, nama-nama akun yang terpengaruh oleh siklus transaksi, dan format kolom dan baris untuk sejumlah nama akun yang diperkirakan akan terpakai dari transaksi.
Nah, persamaan akuntansi ini diperlukan sebagai pengantar untuk mengenal karakteristik transaksi dan pengaruhnya pada akun-akun dalam pembuatan jurnal yang akan dibahas. Persamaan akuntansi diberikan sebagai dasar untuk mengenal pengaruh transaksi terhadap saldo akun. Yang menjadi fokus dalam sesi ini adalah transaksi apa yang terjadi, akun apa yang terpengaruh, dan apa pengaruhnya terhadap akun yang bersangkutan. Apakah transaksi tersebut menambah atau mengurangi saldo akun. Dapat dibuat penyederhanaan modal neraca menjadi persamaan dasar akuntansi sebagai berikut ini. Aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Ini merupakan persamaan dasar akuntansi yang menjadi pusat semua pembuatan laporan keuangan. Dalam akuntansi sudah menjadi ketentuan dasar bahwa total aktiva harus sama dengan total kewajiban dan modal. Dalam neraca, misal masing-masing berjumlah 10.000. Persamaan dasar tersebut terdiri dari elemen pokok dalam sebuah neraca yang masing-masing mempunyai makna tersendiri bagi keberadaan dan operasi perusahaan. Aktiva menunjukkan kekayaan perusahaan, kewajiban menunjukkan utang-utang perusahaan, dan modal menunjukkan setoran modal awal ditambah dengan pendapatan dan dikurangi dengan biaya operasi perusahaan dan PRIF serta penarikan modal pemilik. Karena saldo modal akhir merupakan akumulasi modal awal ditambah pendapatan dikurangi biaya periode berjalan, maka persamaan tersebut di atas dapat dikembangkan menjadi aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal awal ditambah pendapatan dan dikurangi biaya atau beban. Selanjutnya, ilustrasi transaksinya. Transaksi merupakan kejadian yang mempengaruhi posisi keuangan. Sebagai ilustrasi, berikut ringkasan transaksi usaha Mustika milik Tuan JL selama bulan Desember 2007. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa rental mobil. Untuk transaksi yang pertama, posisi keuangan menunjukkan uang tunai Rp10.000, kewajiban Rp3.000, modal Rp5.000, pendapatan Rp4.000, dan biaya Rp2.000. Yang kedua, diterima setoran modal dari Tuan JL berupa uang tunai Rp1.000, kendaraan operasi Rp10.000. Yang ketiga, diterima pesanan jasa rental Rp2.000. Yang keempat, diterima uang tunai Rp1.500 untuk jasa rental. Yang kelima, dibeli kredit Rp1.000 untuk persediaan sublease. Yang keenam, dibayar utang sebesar Rp750. Yang ketujuh, dibayar gaji pegawai Rp500. Yang kedelapan, Tuan JL mengambil uang tunai Rp500 untuk keperluan sehari-hari dan Rp2.000 untuk penarikan modal. Yang kesembilan, dibayar biaya iklan sebesar Rp250. Yang ke-10, pemakaian persediaan sublease selama bulan Desember 100 diperhitungkan sebagai biaya sublease. Yang ke-11, dibayar biaya utilities Rp50. Yang ke-12, utang usaha Rp1.250 ditukar menjadi utang wesel. Dan yang terakhir, utang wesel Rp1.000 dibayar lunas. Untuk ilustrasi transaksi ini akan dibahas dalam Microsoft Excel. Selanjutnya kita memahami tentang analisis transaksi dan persamaan akuntansi. Apa sih gunanya analisis transaksi? Yang pertama itu untuk memahami siklus tempat terjadinya transaksi. Transaksi terjadi dalam kelompok siklus transaksi yang mana? Apakah siklus pendapatan, pengeluaran, atau keuangan? Terus yang kedua, mengenali akun apa saja yang terpengaruh dalam tiap siklus transaksi. Memahami pengaruh transaksi terhadap saldo akun. Lalu yang ketiga, mengenali laporan keuangan sebagai tempat menyajikan akun tersebut terdapat dalam neraca atau laporan laba rugi. Yang keempat, buat bentuk dasar persamaan akuntansi dengan menempatkan nama-nama akun dalam neraca dengan susunan kolom dari kiri ke kanan. Tempatkan akun aktiva di sebelah kiri, kelompok kewajiban di tengah, dan kelompok modal di sebelah kanan. Yang kelima, pastikan pengaruh transaksi yang terjadi. Apakah menambah atau mengurangi saldo akun yang terpengaruh? Lalu yang keenam, tempatkan angka dari nilai transaksi ke persamaan akuntansi. Yang terakhir, kita membahas tentang laporan keuangan.
Penyusunan laporan keuangan merupakan kebutuhan banyak pihak yang berhubungan dengan perusahaan. Pemilik usaha perorangan misalnya pada akhir periode akuntansi biasanya ingin mengetahui setidaknya 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, seberapa baik kinerja bisnis dalam periode yang baru saja lewat. Untuk ini pemilik ingin mengetahui apakah perusahaan mendapat laba atau rugi. Untuk menjawab pertanyaan ini, perusahaan perlu menyajikan laporan laba rugi untuk periode berjalan. Yang kedua, pemilik ingin tahu jumlah modal atau kekayaan bersih dalam satu periode. Untuk menjawab pertanyaan ini, perusahaan perlu menyajikan laporan perubahan modal untuk periode berjalan. Yang ketiga, berapa posisi keuangan yang dimiliki pada akhir periode. Untuk menjawab pertanyaan ini, perusahaan perlu menyajikan neraca akhir periode. Nah, apa yang dimaksud laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca tersebut?